Di pelatihan kami yang berjudul Self Mastery, kami sering mengajak peserta untuk bereksplorasi tentang makna-makna yang dipilih dan digunakan dalam menjalani pekerjaan. Dan ini menarik. Di saat kita dapat menemukan makna-makna yang bisa menggerakkan diri kita, maka kita dapat menjadi produktif, lebih produktif. Jadi kenapa ada orang yang menjadi kurang produktif dalam bekerja? Salah satunya adalah karena belum menemukan makna dari apa yang dikerjakannya. Nah, salah satu yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini adalah pengaruh makna kebahagiaan terhadap apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Ada sebuah penelitian yang menarik yang dilakukan oleh McKinsey. Di sini ditemukan, jadi saat seseorang menemukan makna dalam bekerjanya, performance itu bisa naik sampai 33%. Dan komitmen terhadap pekerjaan dan perusahaan itu juga naik 77%. Dan 49% tidak ingin meninggalkan pekerjaannya. Ini menarik sekali ya. Jadi, pentingnya menemukan makna dalam pekerjaan, dalam apa-apa yang kita kerjakan di kantor, ya. Ini yang membuat kita tuh bisa lebih produktif dan bisa lebih mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, ketika makna-makna yang positif yang memberdayakan dan membahagiakan ini sudah kita temukan, maka apapun yang kita kerjakan rasanya jadi kayak menyenangkan. Berarti di saat kita menjalankan pekerjaan dan kita ngerasa kayak berat gitu kan, bisa jadi kita belum memberikan makna yang tepat atas apa yang kita lakukan tersebut. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Shawn Achor. Dia seorang tokoh positive psychologist. Dia meneliti tentang pengaruh kebahagiaan terhadap kinerja, terhadap performance. Nah, orang-orang yang bahagia dalam pekerjaannya, ketika menjalani pekerjaannya dengan perasaan yang bahagia, ditemukan di sini untuk di bidang sales, penjualan, ya. Orang-orang yang menjual dengan perasaan yang happy itu meningkat 37%. Dan ini menarik ya, kalau kita amati, semisal ketika ada seorang sales, seorang penjual yang ketemu dengan customer dengan wajah yang muram, dengan wajah yang tidak menyenangkan, ya mungkin customer atau calon customer tidak akan tertarik. Sebaliknya ketika menyapa customer dengan wajah atau ekspresi yang menyenangkan, kan dalam hatinya udah seneng duluan tuh, udah bahagia, maka orang pun ngeliat kita juga nggak enak rasanya. Nah, selain itu, untuk orang-orang yang bekerja di bidang data, ini ditemukan dia bisa meningkatkan akurasinya sampai 19%. Ini menarik sekali ya. Dan bila kita bekerja di industri kreatif, kita bisa 3 kali lebih kreatif saat kita berada dalam perasaan yang bahagia. Dan 31% peningkatan produktivitas kita di saat kita juga merasa bahagia. Jadi ini penting teman-teman ya. Kalau kita ingin bisa lebih produktif, maka kita perlu menemukan makna-makna yang membahagiakan dari apa yang kita kerjakan. Contoh semisal, ini bagi tenaga penjual ya, bagi seorang sales, bahwa saat bertemu dengan customer, itu diniatkan terlebih dahulu bahwa apa yang dijual ini adalah satu hal yang dapat membantu kehidupannya. Apa yang dijual, apa yang ditawarkan ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi, niat dan purpose, tujuan, itu perlu di-set up terlebih dahulu. Sehingga ini nantinya akan mengantarkan kita, menggiring kita kepada perasaan yang happy. Saat kita happy, kita menjadi lebih produktif. Ya,
Jadi cara untuk happy, cara untuk bahagia, cara untuk menemukan makna-makna yang bisa membuat kita itu berdaya, bahagia, tentukanlah intention atau niat di awalnya. Jadi kalau teman-teman bekerja sebagai seorang sales, pastikan dirinya itu happy dan niatkan untuk membantu calon customer Anda. Ini penting. Oke? Temukan kebahagiaan dan munculkan, sebarkan kebahagiaan tersebut. Saya Idrus Putra, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.